Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya yakin bahwa hari ini kita dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai acara ibadah online pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru, di mana kami boleh bersekutu di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, jika kami akan mulai ibadah online pada hari ini, biarlah Tuhan Roh-Mu terus bekerja atas hidup kami. Berkati Tuhan seluruh tim yang akan melayani, baik itu WL, pemain musik, dan juga hamba-Mu Tuhan terlebih yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu turun atas setiap kami, sehingga firman-Mu berasal daripada Tuhan dan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya acara ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya bersyukur karena kita masih bersama-sama kembali dalam ibadah online. Saya percaya walaupun kita berjauhan, tetapi kasih Tuhan senantiasa akan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara, serta saya. Puji Tuhan, di awal bulan April ini, kita telah menikmati karya penebusan Tuhan. Dan saat ini, kita akan menikmati kuasa yang turun dari surga. Kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau angkat tangan kita mau tinggikan Yesus, kita mau pujikan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
bersama-sama. Haleluya. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama segala, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Haleluya. Katakan Engkaulah kami yang berkuasa sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Bapa menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima roh yang datang daripada Engkau ya Bapa. Kami siap Tuhan terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami. Bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mau angkat tangan kita. Kita katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap
Tuhan, kita sudah bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan pada saat pagi hari ini kita mau mempersiapkan diri untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita mau undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jalahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama menyembah dalam roh. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Katakan bersama-sama, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Halo Bapak Ibu, pecinta ibadah online. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Kita patuhi 5M. Yang pertama, kita pakai masker. Jangan lupa kemana saja kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.
Yang ketiga, kita jauhi jarak. Kita harus jaga jarak dengan teman yang lain. Yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Sedang yang kelima, kita mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih setia dengan ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan fokus dengan firman Tuhan karena kita tadi telah menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau mencari sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Maka sebelum kita menemukan sumber kekuatan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, yang memberi kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di seantero dunia ini Tuhan. Mengadakan ibadah online, mengadakan ibadah bersama-sama walaupun kami berjauhan. Kirimkan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat menikmati berkat-Mu, agar kami dapat menikmati firman-Mu yang Kau beritakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu hanya sebagai alat yang akan Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu melalui firman yang kami pelajari bersama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki barang yang kuat, pasti Bapak Ibu bangga. Dan kebanggaan itu pasti Bapak Ibu tunjukkan kepada teman-teman yang lain. Saya punya teman baru aja membeli mobil dengan tipe tertentu, dan tipe ini terbuat dari platnya, bodinya itu terbuat dari plat yang kuat. Dia ngomong dengan bapak becak yang ada di depan rumahnya, Pak, mobilku tabrakan, mobilku boleh ditubruk dengan becak yang bapak punyai. Bapaknya awalnya ragu-ragu, tetapi karena dipaksa terus, akhirnya bapak becak itu menabrakkan becaknya pada bodi mobil yang dimiliki oleh tuan itu tadi. Apa yang terjadi? Mobilnya tidak luka, mobilnya tidak cacat, bahkan cat dari becaknya yang tertempel di mobil. Dia bangga sekali dengan mobilnya, karena mobilnya ini terbuat dari plat yang kuat. Jadi itulah kekuatan yang ditampilkan. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah Bapak Ibu juga memiliki kekuatan yang Bapak Ibu tampilkan, beritahukan pada orang lain, sehingga orang lain terpesona dengan kekuatan yang Bapak Ibu miliki? Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya perjalanan keluar kota. Lalu kembali mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu
ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah bangkit. Kebangkitan Yesus merupakan sumber kekuatan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Tapi kita baca ayat-ayat ini tadi, Yesus menemui Maria Magdalena. Maria Magdalena memberitahu pada teman-temannya, teman-temannya tidak percaya. Yesus menemui Kleopas dalam perjalanan. Setelah kembali pada teman-temannya, memberitahu bahwa Yesus bangkit, teman-temannya tidak percaya. Akhirnya Yesus menemui 11 muridnya. Mengapa murid Yesus yang 11 orang itu? Atau mengapa para wanita yang mengikuti Yesus? Ada murid 70, ada murid 500, ada murid 100. Mereka tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Dia murid yang tiap hari ketemu dengan gurunya. Dia murid yang kemana-mana Yesus ajak. Tetapi tentang kebangkitan Yesus ini, mereka tidak percaya. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu? Ini masalah hati. Ini masalah roh. Apakah Bapak Ibu juga menjadi bagian yang tidak percaya? Saat Yesus masih ada di tengah-tengah mereka, mereka punya kemampuan yang hebat. Yesus mendukung full. Pergilah kamu dua-dua, sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan. Wah, mereka luar biasa. Tetapi setelah Yesus disalib, setelah Yesus mati, setelah Yesus dikubur, bagaimana kepercayaan mereka? Hilang bagaikan ditelan bumi. Hanya kenangan yang ada. Anda Yesus masih ada, aku punya kekuatan. Sekarang Yesus telah mati. Ada orang yang mengatakan Yesus bangkit, aku pun tidak percaya. Nah, balik lagi, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga percaya total dengan kebangkitan Yesus? Atau hanya sekedar mengikuti perayaan kebangkitan Yesus? Saudara, yang namanya kualitas kekuatan itu akan muncul jika diuji dengan ujiannya. Nah, yang menjadi pikiran, bendanya tidak sama. Kualitas iman kita tidak sama. Kehidupan kita tidak sama. Kekuatan kita tidak sama. Bagaimana nanti kalau diuji? Kita akan lihat Matius 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Perintah Yesus itu sebenarnya tidak sulit. Jika kita mau melakukannya juga tidak terlalu sulit. Bahkan kita dapat mengatakan gampang-gampang saja. Asal ada komitmen yang dijaga. Komitmen tinggi yang kita jaga itu membuat perintah Yesus itu tidak sulit. Gampang untuk dipraktekkannya. Tapi mengapa para muridnya mengalami goncangan? Di saat Yesus ditangkap, di saat Yesus disiksa, di saat Yesus disalib, bahkan Yesus mati dan dikuburkan, iman mereka goncang. Kepercayaan mereka hilang.
Bahkan keberanian yang mereka miliki semuanya lenyap. Nah, ini yang menjadi pokok masalah. Ketika tidak ada masalah, aku Kristen. Ketika tidak ada masalah, aku siap ke gereja. Ketika tidak ada masalah, aku siap melayani. Tapi bagaimana jikalau Tuhan izinkan ada goncangan di dalam kehidupan kita, ada goncangan di dalam pekerjaan kita, ada goncangan di dalam rumah tangga kita. Apakah kita masih siap? Ini yang menjadi pokok masalah. Murid Yesus saja lari. Bagaimana dengan kita? Nah, kenapa mereka seperti itu? Mereka kurang mempercayai kemampuan Yesus. Kurang mempercayai kemampuan Yesus. Dan mereka tidak menerapkan pelajaran Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Berjaga dan berdoa. Orang yang berjaga dan berdoa akan memiliki kekuatan ekstra, akan memiliki kekuatan hebat dalam menghadapi berbagai macam gelombang kesulitan hidup. Kepercayaan akan makin kuat, kualitas iman akan makin mantap jika seseorang selalu berjaga dan berdoa. Berjaga ialah hidup dalam kewaspadaan, selalu siap untuk berperang, selalu siap senjata dan pakaian-pakaian perangnya secara komplit. Itu namanya berjaga. Pakaian yang mana yang harus kita miliki? Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi doa yang dapat mengguncangkan surga adalah doa yang dibarengi dengan kewaspadaan. Lukas 18 ayat 1, doanya yang bagaimana? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan tentang doa yang benar, yang didengar Tuhan, yang dikabulkan Tuhan, ialah doa yang tidak jemu-jemu. Doa tidak jemu-jemu ialah doa yang terus-menerus, dengan kesungguhan hati, dengan kewaspadaan, diiringi mungkin dengan air mata. Doa seperti inilah yang mengubah keputusan. Demikian juga keputusan surga akan berubah kalau doa kita tidak jemu-jemu. Seringkali khotbah Kristen itu hanya cukup dengan 5 jari. Bangun tidur dia berdoa, makan pagi dia berdoa, makan siang dia berdoa, makan sore dia berdoa, mau tidur dia berdoa, selesai. Belum doa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan pengen kita berdoa dengan kesungguhan hati. Kita doa tanpa berhenti. Pokoknya Tuhan aku minta, pokoknya Tuhan aku minta. Nah, Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu. Artinya
Allah akan mengabulkan segala permintaan yang dimintakan tanpa jemu-jemu tadi. Berdoa disertai dengan kelengkapan senjata Allah. Berdoa dilengkapi dengan ketopong keselamatan. Berdoa dilandasi dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah yang akan didengar oleh Tuhan. Jadi kita harus mencapai sumber. Kita harus mencapai sumber. Jika kita ingin menikmati kekuatan. Nah, berjaga dan berdoa harus mampu menolak masukan-masukan dari luar yang mengatakan, tidak mungkin, permintaanmu terlalu berlebihan, tidak mungkin kamu akan diberkati dan sebagainya. Buang itu. Allahku adalah Allah sumber berkat. Dia mampu memberkati kita. Ada masukan yang mengatakan, penyakitmu terlalu berat. Kata dokter, hidupmu tinggal berapa hari. Kamu tidak mungkin akan memiliki keutuhan lagi. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan kewaspadaan. Berdoalah dengan kesungguhan iman. Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk mengabulkannya. Jadi yang namanya berjaga dan berdoa harus mengikuti tentang Allah yang kuat. Kita punya Allah segala sumber dari segala sumber kekuatan kita. Dan sumber kekuatan kita adalah Yesus yang telah mati di kayu salib. Yesus yang saat ini ada di hati kita. Itu menjadi sumber kekuatan. Doa yang benar adalah doa yang tidak memikirkan suara-suara yang dari dalam. Tidak mungkin. Iman saya kurang. Saya seperti ini. Saya orang berdosa. Stop. Allah mengasihi kita. Berdoa dan berjaga adalah sumber kekuatan orang percaya dalam menghadapi segala peperangan dalam perjalanan hidup kita. Perang dalam perjalanan hidup. Apa yang menjadi musuh kita? Musuh klasik kita adalah ketakutan. Musuh klasik kita adalah kekhawatiran. Musuh klasik kita adalah masalah-masalah yang terus-menerus muncul dalam perjalanan hidup. Musuh klasik kita adalah penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul dalam perjalanan hidup kita. Semua hancur jika kita mampu berjaga dan berdoa. Menggunakan seluruh kelengkapan senjata Allah, memakai kasut kerelaan memberitakan Injil, menggunakan ketopong keselamatan, menggunakan perisai iman, menggunakan pedang roh yaitu firman Allah. Musuh kita akan lari terbirit-birit. Karena berjaga dan berdoa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi hari ini apa yang diajarkan kepada kita? Kenapa kamu kurang percaya? Karena berjaga dan berdoa tidak kita terapkan dalam hidup kita. Berdoa sudah kita terapkan, tetapi kewaspadaan dengan menggunakan pakaian, ketopong keselamatan, berbaju sirah, kerelaan berkasutkan, memberitakan Injil, dan perisai iman, pedang roh, kadang-kadang tidak kita gunakan. Hari ini kita hidup dalam peperangan. Sumber kekuatan jangan ditinggal, yaitu Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Itu sumber kekuatan.
Selama kita memiliki sumber kekuatan, maka metode yang harus kita gunakan berjaga dan berdoa. Sehingga yang sakit hari ini disembuhkan, yang susah hari ini dihiburkan, yang kurang hari ini dicukupi, yang punya masalah hari ini diselesaikan masalahnya. Karena Yesus ada di sini. Dan kita menggunakan berjaga dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang hebat, yang memberikan firman-Mu kepada kami hari ini, yang harus kami terapkan, sehingga sumber kekuatan ada di dalam hidup kami. Kami tidak akan takut dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, karena sumber kekuatan ada di hati kami. Dan kami dapat minta sumber itu mengalir dengan berjaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati ibadah kami hari ini. Dan biarlah ibadah hari ini menumbuhkan iman yang kuat bagi kami. Dan kami bersaksi karena memperoleh kemenangan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita selesai ibadah, kita akan mengakhiri, tetapi sebelum mengakhiri ada beberapa pengumuman yang Bapak Ibu harus taati. Yang pertama, di zaman new normal ini kita harus menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas yang harus dikurangi. Kalau 5M ini kita kerjakan, kami percaya pemerintah Indonesia dapat bebas dari COVID-19 karena tidak ada yang tertular dan tidak ada yang menularkan melalui protokol kesehatan. Yang kedua, peserta ibadah online yang sudah subscribe, tugasnya adalah like. Kami sangat membutuhkan like dari Bapak Ibu. Lalu sesudah Bapak Ibu memberikan like, tolong dikomen pada kolom komentar. Karena kolom komentar itu menjadi sarana bagi kami untuk mengevaluasi diri. Bagaimana pola perjalanan atau bagaimana pola penginjilan kami. Sangat kami butuhkan. Lalu kalau Bapak Ibu berkenan, jangan terlalu pelit, share kepada teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman yang lain juga mendengar berita Injil. Kalau Alkitab mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bagaimana kita mau memuridkan mereka? Ya, bantu dong dengan share kepada teman-teman. Mungkin ada teman di sini yang mendengar di sini, yang ikut di sini punya teman di Papua. Mungkin ada teman di Australia, mungkin ada teman di Filipina. Kita tidak usah ke sana, cukup dengan WA kita. Amin. Dan yang ketiga, tolong doakan agar yang namanya ibadah online ini terus berkembang. Agar yang namanya ibadah online ini terus menjadi beban hidup kita untuk melayani Tuhan. Doakan supaya tidak kehujanan, doakan supaya tidak ada masalah-masalah yang lain. Kita terus melayani Tuhan dengan cara yang kita dapat. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan setiap kami. Kami mau bersatu hati, Bapak, kami mau berdoa syafaat. Terutama kami mau membawa doa bangsa dan negara kami. Sudah 1 tahun, Bapak, bangsa kami belum keluar dari masa pandemi. Bangsa kami belum keluar dari krisis. Kami minta di dalam nama Yesus belas kasihan-Mu turun.
Engkau memberkati setiap pejabat yang ada Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau memberkati seluruh jajarannya. Engkau memberkati setiap aparat yang terlibat. Tuhan, berikan hikmat buat mereka. Tuhan, berikan kuasa-Mu sehingga mereka boleh menentukan keputusan-keputusan yang baik. Bangsa kami ini boleh segera dientaskan, boleh melewati masa pandemi dan boleh segera dipulihkan dari krisis ekonomi yang melanda. Hamba juga terus berdoa Bapak untuk gereja-gereja yang masih belum bisa ibadah online atau sebagian online, sebagian onsite Tuhan. Kami minta supaya Engkau menolong jemaat-Mu meskipun mereka tidak bisa ibadah secara onsite melalui keterbatasan-keterbatasan ataupun ada keterbatasan yang lain. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka punya hubungan pribadi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Mereka terus membangun saat teduh mereka. Mereka tidak bergantung lagi dengan ibadah-ibadah besar, tetapi mereka bergantung secara pribadi kepada Tuhan saja. Berkati persekutuan jemaat yang ada di tempat ini Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan Engkau yang menolong Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan Engkau yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan mencukupkan. Jemaat juga Tuhan Engkau memberkati, ada pergumulan, ada suka duka, Tuhan tolong supaya mereka terus erat berhubungan dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah problem mereka Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Supaya mereka terus bertumbuh percayanya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati studi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan memberkati mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari setiap hal yang tidak baik. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk setiap kami supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya setiap kami bisa menghasilkan buah. Kami mempersembahkan sesuatu yang baik buat Tuhan karena Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan bangkit mengalahkan maut supaya kami juga bisa dibangkitkan di akhir zaman besok. Berkati setiap kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, baik yang pemain musik, sound, pelayan-pelayan yang lain. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syafaat kami. Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab setiap apa yang menjadi doa kami. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah online kami. Dari kami menyanyi bersama, sampai dengan kami mendengar firman Tuhan dan menaikkan syafaat kami, Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Maka hari ini kami berdoa untuk 7 teman kami yang membutuhkan jamahan khusus. Karena mereka sakit, karena mereka membutuhkan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Hinanto, Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriyono, Bapak Budi, dan Octavianus Hendrawijaya, Ibu Sarjono. 7 saudara kami bawa dalam tangan kemurahan-Mu. Pada saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyembuhkan 7 saudara kami. Dan ada beberapa saudara yang masih minta dibantu doa. Biar Tuhan berikan kekuatan iman agar mereka bisa bersaksi. Mereka telah dipulihkan, mereka telah disembuhkan, mereka telah dijamah oleh Tuhan. Yaitu Bapak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Donet, dan Pak Sarjono. Demikian juga Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Wagini, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbah Darto. Kami percaya saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Mereka dijamah dan diberkati.
Terima kasih Bapa, Kau telah mendengar doa-doa syafaat kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Curahkan berkat-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, pedanglah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.